Oke, Mas Sigit, kita Selamat sore ya, teman-teman. Mau review durian Nusantara. Yes, durian Cumasi. Ini tapi musim selah. Pas musim hujan. Kita mau lihat. Dari mana Pak Rido? Ini dari teman kita Pak Johan. Pak Johan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Wow. Nah, dari Bangka Agro Lestari, BAL kebun. Ya, ini Pak Johan punya kebunnya luar biasa besarnya ya. Besar Tapi sekali. beliau tanam durian-durian lokal yang banyak. Lokal. Super tembaga paling banyak. Super tembaga banyak. Kita menantikan super tembaga beliau. Hari ini Pak tanggal berapa? 18 Juli atau 18 19 ya? 18 Juli ya, 18 Juli 2025. Jadi kita lihat ini kirimannya nih. Ya. Ayo, Pak. Kita lihat ini. Coba. Pak Mar, ke sini Pak Mar. Siap. Ya, Pak Nodi. Ini Iya, Pak Nadi. Ya. Kita lihat Cumasi ya. Cumasi. Ini dari Pak Johan bisa bulat kayak musangking. Kayak musangking ya? Ya, luar biasa. Iya, bentuknya kayak musangking. Begini kan? Iya. Ya. Ini orang kira mau sangking gitu. Iya. Ini satu juga bulat. Luar biasanya dari Pak Johan. Yang satu ini memang ciri khasnya ya, ada ciri khasnya begini ya. Tapi ini juga bulat ya. Ini fenomena apa nih, Pak Amar? Kalau dilihat begini. Kira-kira. Saya juga waktu kemarin lihat dikirim loh. Kok ini kok? Iya, makanya surprise juga kalau namanya. Tapi memang Bangka secara Pangkal Pinang, Bangka Belitung, beliau di mana? Bangkanya. Oh, di Bangka. iya juga. di Bangka. Satu pulau semua. Mayoritas teman-teman di Bangka menanam ini durian Cumasi. Cumasi ya. Sama Cumasi. satu lagi yang terkenal kan Super tembaga. Super tembaga. Uniknya Cumasi itu kalau banyak buahnya rata-rata Cumasi itu 1 atau 2. Tapi begini? ya kalau rata-rata buahnya kecil begini kalau ya? kecil kayak gini, kalau buahnya satu pohon ada 90 sampai 100, rata kecil-kecil ada 1 atau 2. Berapa juring dia? Biasanya juringnya 3 4 ya. Sampai 4, tapi rata-rata yang bagus tuh seperti ini. Oh, yang begini. Pengalaman saya. Kalau ini kadang-kadang kalau buahnya sedikit dia bisa full section gitu. Tapi ini juringnya lebih loh. Ini Ya, rubit 6 sampai 5. Ya? Tapi problemnya kalau Cumasi yang besar-besar itu saya alamin 5, 6 tahun 7 ini pasti Problemnya apa? mengkal. Tidak full matang. Kini biasanya mentah mangkal gitu. Terus Tapi ini kita buktiin kan. ya. Terus Kalau menurut saya ini taksir saya ini matang ini. Taksir saya ini. matang tapi Karena tidak ini Pak Johan udah maksudnya evolusi sudah dirubah. Dia Oke. Kalau menurut saya matang ini. menurut saya matang tapi performanya belum. Masih Performa maksudnya pahitnya ya. manis, karakter Cumasi harus manis pahit. Manisnya harus strong, habis itu pahit, habis itu muncul alkoholik. Kalau ini saya kira belum sampai ke situ. Masih aromanya masih manis. Kita Nah, buktiin kita ya. coba. Tapi kalau Cumasi memang pahitnya kan paling strong. Pasti ada rasa pahitnya. Kadang-kadang ibu-ibu kan nggak suka terlalu pahit. Ya. Betul. Mungkin ini ya. Kalau yang ini masih Durian bawa maksudnya bapak ini. gimana nih? Ini Nanti kita ukur, ini ada ukur breednya ya. ini manis ya, Pak? Manis ya. Karakternya sama. Kalau Cumasi ini kalau yang top perform rasanya tuh menguar, Pak. Saya Bapak taruh ini di dalam aja, aromanya udah keluar. Karena strong aromanya. Kalau ini kan tidak muncul kan, tidak tercium. Kemarin yang kita coba review sama Pak Har itu udah pecah-pecah. Ininya. Kalau ini masih segar ya? Iya, Ya masih segar ya. Oke ya. Kita buka. Ayo, kita lihat apa itu Pak Ibu yang beli. Buka, buat ayo, Pak. Buka. Oke. Bismillah. Gimana Mas Sigit? Saya buka aja. Yang mana duluan? Saya kecil dulu aja. Satu-satu ya. Kita buka ya. Nah, coba. Kita buka. Udah. Ini udah. Wah. Lihat kawan-kawan. Dilalap. Bagus tuh. Wah, cakep sih. Buka satu dulu ya. Buka satu dulu, kita buka terus dulu. Nah, ini kita Dari Blok F. Blok F. Oh, ada Blok blok-bloknya. Blok F. Blok F ya. Blok F. Nah, ini biar Pak Johan tahu ini Blok F ini. Masih warnanya. Mantap makanya. Mantap, tebal. Mantap ini. Matang sempurna kulit. Ya, Tuh. matang sempurna. Blok Matang F. semua tuh. Ini sini, lihat. Ya, oke. Dari Bangka. Nah, Ini taruh ya. sini Pak, Mas Sigit. Boleh, Pak. Maaf. Taruh sini. Maaf, Pak. Ya, Cuma coba sini. yang besar. Yang tengah-tengah. Ceret yang besar. Ya, coba nih. Mudah-mudahan lalat ya ini ya. Nggak ganggu. Kalau super tembaga lebih susah bukanya. Ya, seperti tembaga ulet. Tapi ini bagus ya. Ini bagus, Pak. Pak. Tipis ya. Ini keren kalau bisa mateng, teksturnya halus saya udah luar biasa. Iya, saya rasa beliau udah mulai
mulai pandai lah, ya. Makanya matang saya bilang. Saya taksir tuh. Balik sini. Bagus loh, matang sempurna loh. Artinya tuh apa Ya. asam amino apa Cakep. asam amino metioninnya bekerja baik ya. Iya, Etalinnya iya. keluar nih. Nggak tahu beliau kasih etalin dari luar atau internal aja nih. Kalau Bisa jadi juga dari teksturnya bagus. Oke, kita coba dulu. Itu biar dulu, Pak. Kita coba. Kita coba yang ini dulu. Oke. Tadi ini mana yang sini ya? Ambil itu, Pak. Kita cek itu lagi. Wah, ini lebih bagus kayaknya. Ya. Kalau lihat kita yang dua curing. Ini kayaknya lebih matang. Tuh, Coba ya. Oh, ya, itu kan. Wah, Ini lebih ini lagi nih. Kan? Ini ya. Kalau dia kan deril kan. Nah. Kalau dia Ini posisi blok C. Lihat ini, Boy. Ini blok C, blok C. Woi, ini ya. Apa? Ini blok Perfect. Ini kelas blok C. Blok apa? Blok C. Perfect. Blok C. Wah, ini kelas. Coba lihat blok apa? C, C. Blok C. Perfect. 1,6. Ini luar biasa nih. Kisut apa segala macam. Nah, ini foto dulu. Coba. Coba foto Pak Rido, angkat sama Mas Sigit. Coba. Angkat. Pak Mar, coba sini. Iya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Mantap benar nih. Top ini. Mantap. Pak Nodi, coba sini Pak Nodi. Ini foto begini. Mana tuh? Ayo dong. Oh, di sini. Ayo, iya. Pak Nodi apa Mar sini lah. Iya. Ini kita dapat ini. Kita belum coba ya. Ini luar Yes. biasa loh. Ngeliatin cumasi. Ini coba sini. Ini mantap ya. Nah, coba Pak Nodi pegang. Kita bandingkan dengan yang lain ini. Warnanya. Kita bandingkan sama yang lain. Kita lihat ini ya. Ini ya kayak. Ya. Ini bisa dianalisa. Ini kok besar ya. Besar. Ini mantap benar ya. Yang satu lagi. Nah, ini satu. Ini Oke oke, ya. Ini oke. masih padat. Ini Tapi ini yang ya. Ini. Tapi ini yang keriput ya. Kita makan dari yang ini dulu, ini yang ini Betul, ya. betul. Iya. Ini lalat dijaga, Boy. Iya. Ini pada ini. Coba, Boy. Atur ini. Coba Ukur, kempes nggak, ya, Pak? Boy, ukur. Oh, oke. Dah ukur. Ber. Ukur, ambil. Ada yang kempes nggak, Boy? Ada kempes. Oh, Pak, ciri khas cumasi harusnya dia identik kempes Kempes bijinya. ya. Ini kurang ya. Ini tidak ada. Baiknya 21 yang ini. Pada coba belum, Boy. Ini kayaknya kempes nih. Belum. Ini kempes ya? Berapa? Berapa tuh? 21. Hah? Satu. Salah, Boy. ini udah kelasnya Freddy punya tahun lalu sih. 34. 34. Boy, salah itu bukan itu. Lemak itu. Itu lemak ya. 34. 34. Oke, Mas Sigit ambil Mas Sigit. Coba mari. Ayo. Mari. Ayo, Pamar. Pamar. Iya. Pamar yang besar, Pamar. Ayo, Pamar. Siap. Mas Sigit, kita coba dulu. Siap, coba. 34 Ayo, Mas ya. Sigit. Ini 34 ya. 34. Bersihin lagi, Boy. Kita coba yang ini. Manis banget 34, Pak. 34 kurang. Kurang ya? 40 dong. Waduh. Coba Mas dicoba Sigit. dulu. Waduh, ini. Itu satu, gak apa-apa, Pak. Satu ya? Ya. Ini 34 itu kita ambil lagi ini, Boy. Habis? Lari. Hah? Lari. Masih lari. Mari. 35. Ini 35. 35 ya, ini ya. Ya, coba yang ini, Boy. Mana tadi? Yang ini. Nah, ini sini. Ya, ini ya? Ini. Iya. Punya Ya. Nggak boleh? Ambil daging gitu. Tapi luar Bijinya biasa. biasanya lebih kempet lagi Mas Sigit. Ya, biasanya dia tendensi untuk kempet. Jadi sebagian tuh Ini yang blok C tadi blok F ya. Ini masih agak Keriput. ini ya. masih solid. Ini solid ya. Tapi teksturnya luar biasa. 42. Ya. Kelihatan udah, ya? Boy. wajah. Ini Kelihatan, 42 nih. kelihatan. Makanya, wah. 42. Price-nya 42,8. 42,8. Oke, ini kita boleh makan atasnya aja, bawahnya ini mau bawa pulang. nih. Coba di kulkas. Oke. Ayo, Boy, main pakai, Boy. Ayo, Pak Nodi. Iya. Nah, Ini ini asik dia. Kita coba ini dulu. cantik banget ya. Mas Sigit ini, coba ini dulu, Mas Sigit. Oh, boleh, Pak. Ya. Kita coba satu lagi nih. Ya, Oh, dia- rada mengkal dikit ya, ya? bertepung ya. Hmm. Nah, itu problemnya gitu bertepung musim hujan. Udahlah yang ini kayaknya championnya. Kita Iya. coba tomasi yang 42. Nah, Ini ini masih problem ini. problem. Teksturnya. Mobil Iya, penutupnya ini. Penutupnya. Jadi ngebasuh yang lain.
Tapi yang enak cuma sih emang strong manis ya. Kita makan tuh langsung dapat manis. Naik dulu manis. Ini manis ya. Pahitnya kurang ya? Manis kurang. Manis. Nah ini kayaknya nih. Ayo, Mas Sigit. Ayo, Pak. Wah, ini mesti bagi-bagi. Bapak ingat kan makan cuma sih paling enak kemarin? Iya. Iya, Pak. Yang dari itu kan, Umpin. Rumpin. Coba nih, coba bagi aja. Iya. Bagi-bagi lah. Aduh, Coba. ini. Coba. Keriputnya luar biasa tuh. Ayo, Paman. Bagi apa Keriputnya ini? tuh. Baik, baik. Luar biasa Coba. tuh, From. Potong tuh. Ambil, bagi dua. Ambil. Ah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma pahitnya. Pahitnya. Strong banget. Oke dong. Strong banget. Yang asik. Naik Asik. langsung pahitnya. Gimana? Naiknya. Pak Nodi. Apa pahitnya itu langsung Nah, nggak malu-malu, langsung dapat. Kalau yang dari Bangka gimana? Yang ini kira-kira? Ada yang lebih bagus lagi? Ini udah tekstur mendekati yang dari Rumpin ya? sudah mendekati. Ini top perform seperti ini. Nah, ini cuma sih yang benar itu. Bener ya. Tekstur halus. Ya, kenapa cuma sih jadi legend? Karena ini ya? Oke. Cuma kan, Mbak, kalau bijinya masih solid. Coba bijinya kempet, Pak. Ini biji bulat. Kemarin kita makan agak kempes loh. Agak Saya kempes, makan, ya. semalam saya makan di rumah. Yang satu kempes loh. Mantap suara. Kita mau tanamin nanti bijinya. Ini yang blockchain. Ini pengen saya bawa ke rumah aja, Pe. Kamu tanam sini takut dia hilang. Yang ini yang blockchain ini bagus. Kalau yang blockchain. Blok C yang bagus ya. Terima kasih, Pak Johan. Ini 34. Ini 35, ini 42 berapa? 42,8. Jadi 43 loh ini. Mantap. Tekstur bagus, warna bagus, rasa Pak Dodi. masih pahit kuat. Ini coba Pak Nodi ke sini, Pak Nodi. Ayo, Pak Di. Ayo, sama Pak masih Ya, nggak apa-apa. Ayo. Kita lihat ya. Duren-duren yang di Nusantara ini sebenarnya banyak sekali ragamnya, ya. Orang baru kenal sekarang Super Tembaga, Somasi. Ini yang paling selalu orang dengung-dengungkan. Begitu Pak Made? Ya. Kemarin coba sini Pak Made. Ya. Nah, tapi selain ini sebenarnya ini kan di Pulau Bangka. Selain ini kan di Kalimantan kan banyak sekali. Ya. Kalau kayak Baleji, kali apa kali katanya sin apa? Lakin, sinku. Lakin, sinku, apa lagi tuh. Tapi kalau kita lihat untuk dikebunkan di samping dia enak, harus juga mudah pemeliharaannya. Oh iya. Jadi Iya. pertumbuhan bagus, genjal. Itu paling penting ya Pak Pak. Iya, iya. Ya, jadi orang tanam bisa untung gitu ya. Iya, Ya kayak seperti orang sekarang ini yang banyak yang selalu dibicarakan poci atau Poci. blackstone atau Iya. kulit hitam ya. Ya. Di tempat yang ketinggiannya cukup, banyak yang tanam juga musangking ya. Musangking, Yang ya. 400-an ke atas ya, gitu ya. Mas Sigit. Yes. Nah, Mas Sigit ini kan setiap kali kan putar. Iya, Pak. Banyak ya. Ini Iya. sebenarnya pahlawan duren kita di Indonesia ini. Mas Sigit. Saya sendiri ini tanam duren ini karena lihat YouTube-nya beliau. Mantap, saya dapat sharing profit dari 35 hektar. Jadi gini, Agus Widodo, teman-teman ini waktu ada apa? Tahun 2019 kita lihat kan ada COVID. Iya. Kita lihat-lihat YouTube banyak sekali yang berkebun Iya, iya. ya karena lihat YouTube-nya beliau. Nah, Mas Sigit kan keliling seluruh Nusantara. Betul. Dari semua yang keliling itu, duren-duren apa yang paling berkesan? Nah, mungkin kita mulai dari mana? Dari Aceh. Dari Aceh dulu, Kak. Di Aceh kita berkesan itu deh. Kita eksplorasi Aceh itu Ya. belum terlalu banyak, Pak. Titiknya baru di Aceh Jaya sama daerah apa namanya? Kota Cani. Cani. Ya. Kota Cani. Sebenarnya kalau Sumatera itu pegunungan itu di tengah itu semuanya enak, Pak. Enak. Itu semua yang enak. paling enak ada namanya nggak? Yang Mungkin ada. dari Kita semua. sudah seleksi. Kita udah melakukan ini 4 tahun berturut-turut. Setiap Iya. tahun kita melakukan seleksi. Kita sudah temukan dan sudah dibudidayakan di sana. Iya. Pertama kalau di Aceh Jaya kita pertama temukan adalah rencong mas, terus king lobster. King Lobster ada dari Aceh ya? Tadi sih ada. Bukan dari Malaysia? Beda lagi. Beda ya? Kita king lobster, terus ada bantal mas, Bantal mas. terus ada blue sky, Heeh. terus mie itu 5 itu yang dari Lima yang Aceh paling bagus ya, Aceh Jaya tuh kita udah kembangkan. Naik sedikit ke apa? Pulau Kundur. Ke bawah dulu ke daerah
Kota Cane warna juga. Kalau Kota Cane kalau Aceh Jaya karakternya lebih kuning Pak. Lebih kuning metal kayak musangking. Nah kalau Kota Ada Cane pahit-pahitnya? ada pahit full. Tebal Tebal. Rasa itu kombinasi, punya flavornya sangat Berarti bagus. nggak kalah sama Oci harusnya. Nggak kalah. Nah kalau sana lebih ke kuning, tapi kalau ke Kota Cane tekstur warnanya lebih ke oranye. Oh, Oranye sampai kehitaman seperti itu packing ada di sana. Dinamain Black Orchid. Black Orchid itu kuning sampai ke orenan. Oren lah, semua kan. Ada Black Orchid, ada TL1, TL2, TL3. Teman-teman sudah di situ paling banyak di situ. Turun ke bawah ke Medan itu dari daerah Bohorok. Ada Janda. Namanya Janda ya. Janda. Itu Janda tuh cantik. Cantik emang seperti ya ini kasih nama Janda. Terus ada Janda, ada duri landak. Ada Janda, duri landak, terus ada Upin Ipin, ada apa kita tanam apa? Yang itu yang kayak dari D2? Pop mie ada kecil, small kayak gini. Pop mie berapa nih? Tembaga ginting. Itu di Sumatera Barat. Kalau dari turun lagi ke kiri, kalau ke lautan ke kepulauan ya di Pulau Kundur kita banyak sekali Pulau Kundur. Ada yang pertama Mas Paun. Mas Paun itu head to head sama duri hitam. Cuma size-nya dia memang kurang kalau duri hitam kan bagus. Bulat kalau ini. Kalau Mas Paun itu kecil dan agak mirip cumasi gitu. Mirip cumasi, tapi rasanya berani lawan lah. Terus warna cantik. Iya sama warna kayak duri hitam. Terus apa lagi? Lanjut. Ada kesep itu biji full tipis. Di sana tuh Pak kalau Bapak kesana harusnya musim Desember kita nyari durian yang kempes-kempes banyak. Lokalnya banyak sekali. Karena mereka sudah budidaya paling tua di Indonesia tuh di Pulau Kundur sejak 1940-an. Karena itu sejarahnya di situ tuh dulu adalah perkebunan karet Pak. Jadi karena dari Jepang punya penjajahan Belanda itu sudah dimiliki oleh Jepang. Jadi mungkin secara teman-teman diajarkan bagaimana okulasi dan mereka mulai mengembangkan. Jadi Bapak bisa nemukan di kebun-kebun tua usia 120 tahun itu hasil seleksi bukan dari biji. Kayak Mas Paun itu hasil seleksi itu di perkebunan rakyat bukan di hutan. Bukan rakyat. Jadi satu kayak saya punya keluarga sini punya banyak dan itu varietasnya banyak. Saya temukan sekitar 20 jenis di Pulau Kundur. Pulau Kundur yang sudah dibudidayakan maksudnya di tempat Bapak ini berlima ada semua. Begitu. Wah, luar biasa di sana. Luar biasa. Mineral alam juga bagus di Pulau Kundur itu ya. Musangking tertua Bapak tahu di mana? Pulau Kundur. Ada sekitar 40 tahun sekarang. Musangking tertua. Iya. Oh gitu. Ada di Pulau Kundur. Ada Pulau Kundur, Pak. Bukan dari Kelantan ya? Tanah Bukan di sana. Kalau di Indonesia. Oh, kalau di Indonesia. Di situ. Berarti ada juga di Indonesia ya? Ada udah lama. Dan varietas yang tapi rasanya sama persis. Sama. Dia juga ngambil dari Malaysia. Dari Malaysia juga. Tapi dibudidayakan di situ, termasuk tua. 40 tahun kira-kira. 40 tahunan sekarang berarti. Ya, paling tua. Tupeking ada 8 tahun sudah buah. Di Pulau Kundur. Ya, ada sekitar 20 pohon ada. Teman-teman mereka tuh anak-anak muda, Pak. Seumuran masih muda mereka lah. Mereka ada banyak sekali teman yang turun-temurun. Jadi bapak kakek-kakeknya sudah budidaya durian, terus anak-anaknya jadi sekarang hobi durian yang di Pulau Kundur juga banyak harusnya. Banyak. Begitu. Terus di mana lagi, Pak? Turun ke Sumatera Barat banyak. Sumatera Barat ya. Ada apa? Jadi saya lupa namanya, kita tanam kan? Tembago Sungai Tarap. Di Padang. Ya. Tempatnya si itu siapa? Sungai Tarap. Sungai Tarap itu banyak tembago namanya. Itu kalau nyari tembago Sumatera Barat itu Sungai Tarap. Itu geng tembago satu jalan, Pak, semua tembago semua. Duriannya yang warna-warna Gitu tembaga. ya. Yang dari Padang siapa? Boy yang selalu itu? Topan, Kerisman itu tembago Sungai Tarap kita tanam. Terus apa lagi di Padang? Padang belum banyak yang seleksi. Banyak, ya? Tapi setahu saya kita cuma tanam itu ya dulu. Tembago Sungai Tarap aja. Ada juga ya tanamnya. Ya. Sudah di Terus di mana lagi, Pak? Turun Yang ke Palembang. Palembang ada apa yang mending? Ada Yang merah tuh jerpah, metra merah kekuningan. Metra kuningan. Itu bel masih punya oren-oren Pak dari situ. Sampai kalau yang belum ini yang jujur yang belum ini daerah Lampung kita belum seleksi. Lampung belum di sana. Perlu kita belum seleksi. Padahal banyak sekali Lampung ya. banyak dan enak-enak Pak. Lampung ya. Luar biasa. daerahnya dekat. Ya. Eksplorasinya aja belum. Betul. Ini di Pulau Sumatera nih semua nih ya. Ya. Nah, terus kita menuju ke di Bangka, Bangka. di Bintan, Batam.
Banten banyak Banten situ. Pernah. Bagus, tapi kita belum punya bibit. Banyak varietas. Karena mereka sama pola Bintan, Pulau Kondur itu banyak kebun-kebun senior di situ. Dan mereka mengoleksi durian dari Malaysia Dekat situ kan, dekat ya. dan banyak lokalnya juga. Tapi kita belum banyak eksplorasi, belum dapat koleksinya. Begitu karena tidak semua pekebun atau petani itu mau diambil. Oh, begitu, mereka juga berbagi. ini ya. Ya, kayak kalau Bapak tahu Banten ada durian paling enak, Pak. Bapak harus beli kalau musim ya. Harganya terakhir 700.000 per buah. Nggak apa-apa. Namanya durian si bintang. Ada di Banten. Wih. Kalau makan itu, Pak. Cuma ada satu pohon dia. Atau Satu pohon dia tidak banyak. nggak mau dia. Hah? Punya Kalau dia itu punya. nanti mati kan habis. Saya nggak tahu. Beliau beli jadinya musangking. Di mana, Pak? Di mana itu tempatnya kita lihat pohon? Nggak pohon boleh. besarnya? Nggak boleh. Udah pernah ke sana? Udah pernah Langsung ke minta. tempat pohonnya? Enggak, ke di store-nya. Oh, tapi dia nggak mau kasih tahu di Nggak mana. tahu. Jauh-jauh gitu. Ya, ada aja buahnya di store. Ada, Pak. Oh, Harganya boleh. terakhir 700.000, Pak. Iya, iya. Warnanya kuning, cantik, pulen. Lebih mahal dari Blackthorn ya. Ya, pulen lah. Pulennya kayak itu packing lah ya. Nah, terus Iya, oke. itu packing itu. Kita dari Sumatera menuju ke Kalimantan. Nah, Kalimantan ini menariknya banyak durio, Pak. Sebenarnya kalau sekali lagi di Jambi, Pak, yang belum tereksplorasi itu durio oxelianusnya. Oh, Durian daun itu enak banget, Pak. Aha. Itu kalau masuk ke Jakarta berapapun habis. Nah, yang paling besar size-nya lebih 2 kiloan cuma ada di Jambi. Di Kalimantan ada, di pulau-pulau kecil ada, tapi masih setengah kilo gitu. Kalau 2 kilo up, adanya cuma di Jambi, sayangnya belum terseleksi. apa itu warnanya atau teksturnya, atau rasanya? Rasanya tuh nggak ada aroma durian, nyaman menikmati, seperti permen namanya tuh. Oh. Durian daun, kerantungan. Oh, gitu. Ya itu. Pak Nodi Ini pernah juga. makan? Pernah yang Kalimantan pusatnya. Oh. Gitu. Kalau Kalimantan, kita belah nih Kalimantan Barat memang kita teman-teman ini sudah nyeleksi dari mungkin 7 tahun yang lalu, Pak. Mungkin ada sekitar 17 varietas ya, Pak. Sekitar itu, dan setiap tahun selalu seleksi, selalu ada yang baru setiap tahun. Ya, yang paling saya ingat itu ya durian apa? Plakin. Karena saya sendiri saya makan sendiri di bawah pohon induknya dan saya merasakan ditebar 20 durian makan, terakhir makan plakin, semua hilang rasa. Cuma nempel semua plakin. Boy, coba telepon Edi Kokindra. Ya. Kita tanya dia kasih kita berapa? Dia yang menemukan. Plakin ini. Edi Kokindra sama beliau yang menemukan soalnya. Kalau apa satu sindu, apa sindu? Singku. Hah? Singku. Singku. Singku Itu warnanya oranye, cantik. Dia Itu satu. dari mana Sinku? Sama, daerah situ, Pak. Semati. Kalau daerah Balenyi? situ. Sama. Kalimantan semua. Iya, itu Apa lagi daerah-daerah Kalimantan. Sinku, Balenyi. Singku, Blaning. Bikin YouTube nih. Ah. Ah, mau tanya, Bos. Mau tanya waktu itu ada kirim kita 6 durian lokal yang terkenal. Apa-apa aja masih ingat nggak, Bos, namanya? Yang siapa kirim, Pak? Dulu kan kirim melalui Pak Nodi, kirim ke saya ada 6. Oh, Kirim apa ya namanya? kalau yang dikirim Pak Nodi ya? Iya. Saya agak Plakin kalau nggak Plakin. Nah, terus apa lagi? Plakin, kemudian ada kucing titun Sipolangit kalau nggak salah. Terus? Paling titun. Durian enggak pun ada kayaknya. Nah, terus apa lagi? Itu yang saya ingat, Pak. Oh, yang ini. Lain saya agak lupa. Plakin kenapa enak? Boleh Plankin kenapa enak Plankin? Plakin itu cerita Plakin ya. Iya. Plakin itu ceritanya dulu di Balai Karangan waktu kita jadi juri 2015, Pak. Iya. Jadi Balai Karangan waktu itu kan sama Pak Karim kan. Iya. Jadi itu ada durian yang nggak ikut kontes, tapi kita ketemunya di Lapak. Pak Oh. Tripin. Aha. Nah, itu durian dari Kembayan. Ah. Jadi durian itu waktu kita pertama sebelum kontes, kita Iya. kan cari durian di Balai Karangan kan nggak ada yang enak. Kemarin Iya. yang pas di kumpul-kumpul kita tes kok nggak ada yang enak ya. Jadi pas balik di pondok, saya ngelihat ada durian itu kok bentuknya kok kayak musangking. Oh, mirip ya, mirip musangking dia. Mirip musangking bentuknya kan. Saya ambil, Pak. Saya tanya Pak Ripin, Pak, ini durian apa? Dia waktu itu agak sibuk nggak menjawab kan. Ya udah, saya ambil aja, Pak. Pak, ini kita belah ya. Oke, Pak, belah aja katanya kan. Nah, kita belah lah sama Pak Hendra, sama Pak Hendro Suparman. Sama waktu itu ada anggota DPR, tapi siapa namanya saya lupa. Sama wartawan Trubus waktu itu Imam Wiguna, apa siapa namanya? Imam Wiguna. Imam Baguna. Iwan. Iman. Imam ya. Iman. Iman apa Iwan diri? Iman Wiguna. Tapi
wartawan terus kan. Iya. Jadi setelah itu kita belah, kita lihat tuh lain ini dari yang kawan-kawannya agak montok kok dia Pak. Montok bagus, kita cucuk ketebalannya Pak. Waktu itu kita kalau lihat durian kan selalu montok ketebalannya, kita cucuk pakai apa? Tusuk gigi. Rupanya dalam Pak, 1,5 cm lebih Pak. Tata 1,5 cm lebih Pak tebalnya Pak. Kita makan Pak. Jadi kita makan, ternyata enak. Strong banget dia Pak. Dia benar-benar expo lah kalau dibilang. Iya. Oh itu pengalaman ya? Iya, pengalaman untuk plankin ya. Kalau balenyi? Balenyi udah punya pengalaman ya? Hah? Gimana? Kalau balenyi? Balenyi kayaknya pengen enggak. Oh pernah makan Pak? Ya. Ada satu namanya balenyi yang dari Kalimantan kali ya. Balenyi ya. Tebal pulen kuning. Oh, balenyi tebal begini ya. Itu tebal pulen kuning saya nggak pernah makan Pak. Karena itu duriannya kebetulan duriannya agak jauh ke dalam, kemudian nggak dijaga Pak. Jadi durian itu payah dapetinnya Pak. Itu benar-benar bijinya kecil katanya. Kalau dari fungsi kelihatannya memang bijinya kecil, cuma saya belum pernah makan. Oke Pak, ini kita lagi buat video nih. Mas Sigit, lanjut Mas Sigit, sini Mas Sigit. Lagi bikin YouTube. Mantap. Apa lagi nih Walanya? Kalimantan menuju Kalimantan ya. Pak, yang menarik itu perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat itu banyak durian dan hybrid. Perkawinan antara Durio sibetenus sama kayak Durio oxalianus sama Durio lain. Itu menarik Pak. Rasanya bagus-bagus, warnanya Pak. Kalau cari warna di perbatasan Kalimantan Barat sama Kalimantan Tengah. Itu Pak, cantik sekali. Saya lupa namanya karena teman-teman cuma belum ngasih nama rata-rata. Oren, kemerahan semua banyak sekali dari situ. Nah, dari Kalimantan Barat naik Kalimantan Tengah lebih gila lagi Pak. Kalimantan Tengah apa? Rata-rata sama warna color merah-merah. Cantik-cantik dan mulai dibudidayakan. Tapi saya juga belum dapat bibitnya. Oh belum ada bibitnya nih? Belum, saya harus terbang ke sana. Mesti cari nih Mas Sigit. Kayak Bapak tahu nama otak udang. Otak udang itu adalah varietas yang kata teman saya belum mencoba, tapi kata teman-teman itulah hybrid paling enak. Warnanya apa? Kayak otak udang itu udang rebus. Kuning kemerahan. Oh, merah. Cantik Pak itu Pak. Oh, merah ya? Menuju kayak model apa? Yang merah tuh? Iya, sunset kayak sunset itu. Baju Mas. Hah? Baju Mas. Bukan yang merah kayak kita punya yang di Subak di Jasinga tuh. Apa? Bukan durian apa? Lai kayak gitu. Kuning. Itu lebih cantik Pak. Lebih cantik. Kuning kemerahan, merah lebih pekat begitu. Itu banyak di area sana. Kaltara juga banyak. Kaltara itu menarik, dulu ada rame, dia bentuknya mirip kanjau. Tapi pohonnya udah besar gitu. Ada juga eksplorasi kita belum sampai Kalimantan yang belum itu Kalimantan Timur. Nah, kalau Kalimantan Timur banyak, lebih hybrid coba. Hybrid lay merah itu banyak Pak. Lay merah saya juga nanam. Ada namanya ada Pak Agus Priyono, beliau yang nyeleksi. Beliau udah punya 10 koleksi lay. Tapi yang terbaik ada lay Mahakam. Itu digemari orang China karena merah Pak. Ya merah tapi dia rasa kayak ubi ya. Tapi kalau dia matang sempurna Pak, enak Pak. Oh lay ya? Lay. Nah kalau Kalimantan Selatan sama pusat durian hybrid. Jadi kalau Kalimantan itu hybrid, kalau Malaysianya kita ke Sabah, ke Brunei itu banyak hybrid. Kalau di Indonesia Kalimantan Selatan itu banyak namanya Mantuala. Mantuala itu hybrid durian sama lay. Itu tebal kayak gini Pak, bentuknya mirip seperti ini. Iya. Dan dia punya karena dia hybrid dari Cotegensis lay, dia tuh tahan 5 hari. Kalau jatuh, kalau makan masih ada sedikit langu. Harus dibiarkan 4 hari baru bisa nikmati. Itu enak sekali. Gitu. Itu Kalimantan ya? Kalimantan. Ada lagi Kalimantan tambahan? Kalimantan. Udah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah sama. Bila rasa seperti itu. Terus naik ke Sulawesi. Sulawesi ini unik. Durian secara budidaya mereka unggul. Kalimantan Tengah ya. Tapi kalau secara Sulawesi Tengah. Saya kira saya belum menemukan yang bagus. Oh, tempatnya apa itu? Ketut Kari? Ketut Kari banyaknya impor. Introduksi. Lokalnya belum menemukan. Ada namanya kemarin kita dapat namanya durian namanya kita namain Petro Palu, tapi itu juga mirip-mirip Thailand, nggak tahu sejarahnya dari mana, tapi itu juga sudah masuk ke Jakarta. Banyak nanam.
Namanya Petruk Palu. Petruk Palu itu lebih mahal dari, bentuknya besar seperti montong tapi lebih enak itu. Rasanya juga lebih halus itu dan lebih tahan. Harga mahal itu ya, karena masih baru ya, masih belum banyak ya. Masih lumayan mahal. Iya. Kalau masuk ke Jakarta berapapun habis itu. Wah, namanya Petruk Palu. Petruk Palu ya. Petruk Palu. Kalau Amanda dari Sulawesi. Manado apa segala? Manado belum tereksplor. Makassar? Nah, yang kemarin kita terakhir Pak, kita kita bikin festival di seluruh Sulawesi di Palopo. Kita temuin satu durian bagus Pak, juaranya. Namanya apa ya bahasa? Saya takut salah tuh. Di Palopo. Itu durian asal Palopo atau? Palopo. Polo apa nah? Pantas siput, saya lupa namanya. Bahasa Indonesia pantas siput itu Pak. Karakter bentuk mirip duri hitam. Tekstur mirip duri hitam, warna kuning musangking. Wah, itu kombinasi luar biasa. Biji kempes. Biji ada yang kempes 80% 80% solid, 20% kempes. ada yang gitu. Ya, itu kita menangkan, itu luar biasa Pak. Harganya langsung naik. Dulu gara-gara menang. Menang. Dulu cuma 30.000, sekarang 550 sampai 200. Satu buah. Ya. Makanya ini penting ya. Jadi Mas Sigit itu udah banyak bantu bikin kontes, festival di mana-mana sehingga orang kenal. Nah, itu kita lihat Sulawesi. Ada lagi Sulawesi tambahan nggak? Sulawesi belum terus. Nah, terus kita naik ke Ambon, ke apa? Ambon Irian, kemana? Nah, itu Ambon itu pusat Pak. Pulau Seram itu pusat durian. Pulau depannya tuh pulau sekitaran situ. Pulau Buru juga banyak durian, terus depannya tuh tapi belum pernah diseleksi. Kalau di sana belnya warna banyak yang oranye, banyak kuning cantik-cantik. Saya pernah ke sana. Yang belum itu di Dore Ternate belum pernah diseleksi. Itu saya yang belum pernah jadi. Dulu mungkin ada tapi saya tidak tahu. Mengerti Dore. Nah, mesti dibikin dong festival di sana. Ya. Timur tuh banyak. Mungkin bisa kerjasama sama Pemda setempat gitu ya. Durian kan sampai Pulau Irian Jaya apa? Di pulau di Papua pun ada Pak. Di daerah Fak itu ada. Di saya pernah coba di Manokwari ada. Gitu masih ada durian. Tapi itu yang ada merah Banyuwangi apa? Manokwari apa namanya? Pelangi. Pelangi itu dari mana? Dari Manokwari. Ya. Tapi rasanya masih menjanjikan ya? Iya, tidak menjanjikan. Cuma warnanya ada kayak model pelangi ya. Sama kembali ke Jawa. Nah, Jawa juga banyak Pak. Jawa tuh kalau Jawa, coba kita sekarang dari Irian masih ada tambahan. Kalau enggak kita langsung. Enggak ada Jawa. Kita Jawa coba ya. Jawa dari Banyuwangi itu banyak durian merah Pak. Merah Banyuwangi. Banyuwangi itu banyak dan sudah banyak seleksi. Kita masih menunggu perkembangannya. Tapi setiap musim saya sering ke sana nyobain gitu yang terbaik. Tapi saya belum menentukan pilihan. Merah Banyuwangi ya. Merah Banyuwangi banyak, ada sekitar lebih dari 200 varietas. Merah Banyuwangi ada 200. Enggak, yang baik 18. Lebih dari 200 Pak. Itu tapi warnanya sama, merah semua. Warna-warni. Ya warna-warni lah. Ada yang merah kekuningan, ada yang grafis, ada yang garis-garis gitu banyak. Variasinya sangat banyak dan itu lebih ke durian ya karena uniknya. Banyuwangi terus masuk ke Jawa Timur. Jawa Timur, Surabaya sekitarnya. Yang banyak itu daerah sebenarnya Jawa Timur tuh Trenggalek banyak Pak. Ada Rindu. Ada saya lupa Trenggalek. Tapi teman-teman yang dulu nyeleksi, saya belum pernah eksplorasi ke sana. Trenggalek, Kediri itu banyak durian. Jember juga banyak, tapi saya belum pernah eksplorasi. Nah, kebanyakan durian-durian lokal Indonesia awal-awal itu banyak di daerah Jember Pak. Oh, daerah Jember. Banyak daerah Jember. Itu. Jawa Tengah, Semarang juga lumayan banyak. Kalau Jawa Tengah banyak. Jawa Tengah ada. Saya belum menemukan yang saya tanam di kebun. Di Kudus bagus, di apalagi Jepara. Ya kecil-kecil tuh enak itu. Ya kalau saya milih jadi Jepara itu terbaik lah. Pokoknya kalau pesisir pantai di Pulau Jawa terbaik. Jepara tuh namanya apa tuh yang kecil-kecil tuh manis enak ya. Biasanya di apa nih Pak? Tapi saya yang pernah itu. Penodi tahu gak Jepara yang enak apa? Krikil biasanya dinamain. Kurang referensi kalau Jepara. Kalau Jepara saya pernah nyobain yang enak durian nenek. Oh, Jepara bagus. Sigit malah sudah langsung ke sana. Kita sering eksplorasi ke Jepara lumayan. Jepara, Kudus itu sekitar gitu banyak ya. Bagus. Enak. Terus di bagian mana lagi? Menuju ke barat? Ke Jawa Barat. Jawa Barat itu perlu digalakan Pak. Iya, Jawa Barat ya. Ya, sebenarnya ada teman-teman di Tasik kemarin saya lupa ada berapa varietas yang oke lah, maksudnya warna cantik. Yang penting kan warna, kita lihat warna, kompleksitas rasa ada manis pahit dan lumayan
tidak terlalu tipis, itu sudah masuk kategori unggul lah buat kita. Cuma karena kita belum menyeleksi secara kompetisi, jadi kita belum fix, oh ini durian bagus. Kalau kita sudah kompetisi, kayak terakhir kayak kita di Palopo, kita langsung mengatakan seleksi dari 40 jenis kita nilai dengan beragam variabel, tentukan ini terbaik dan kita bisa kasih. Ya kalau petani atau apa mungkin petani-petani kalau lihat YouTube ini, kalau bisa persiapkan ikut kontes sehingga harga duriannya naik kalau kayak yang 30.000 jadi 500.000 kan naik gitu ya. Pasti naik. Daerah sini, daerah Banten tadi katanya enak tuh. Banten enak. Banten tuh uniknya bel rasanya itu rasa itu pandan, Pak. Pandan ya. Pandan wangi, pandan bau aroma pandan itu daerah situ. Bapak tahu Durioluyanus itu banyak di sini. Bau daerah Banten. Di Banten banyak. Kalau di Baduy itu tepatnya di mana Pak ya? Lebak. Lebak ya. Lebak. Di Baduy juga banyak durian. Nah, cuma dulu kita sama Mas Sigit kan punya program. Harusnya kita ya, mau. Iya, kemarin saya sama teman-teman dari ada perkumpulan dari ISTN, dari perguruan tinggi Institut Sains dan Teknologi Ansal. Kita ada bantu bikin jembatan. Sekarang program kita mau kalau bisa itu durian-durian lama itu di TW kita ganti dengan durian. Saya juga ada anak didik satu sih di sana. Di Banten. Di Baduy asli. Baduy. Oh, dia bisa ini. Bisa, dia udah nanam di kebunnya. Nah, kalau bisa masih sekalian kerjasama sama yang kita dari kampus kita. Karena dari Akdi juga kita mau bantu. Betul. Kalau kita ada dana ke sana untuk menuju ke sana. Kalau memang ada. Katanya si teman saya itu kalau masuk ke dalam kan nggak boleh orang luar. Boleh Pak. Baduy luar boleh. Nah, ini Baduy dalam dia nih. Ya, di dalam nggak boleh. Nggak boleh ya? Boleh, tapi nggak boleh bawa kamera. Nah, kalau misalnya Baduy luar, kita latih dia. Orang Baduy dari luar masuk ke dalam boleh nggak? Boleh. Nah, harusnya boleh kan, ya. Masalahnya kan nggak bawa kamera. Nggak boleh bawa kamera. Yang kedua adalah mereka tidak boleh memelihara kambing atau sapi. Ya. Tapi ini kita kan mau memberdayakan supaya durian. Katanya durian murah di sana dong. Murah sekali. Ya, murah sekali ya. Kalau bisa, ya masih gitu loh. Nanti waktu saya udah kasih nomor telepon ya, Pak Harmon ya. Pak Harmon, tapi saya nggak pas waktunya. Iya, Pak Har juga kita. Pas puasa gitu. Iya. Pak Harmon ini lagi ke sana dia. Iya, kita kan bikin jembatan, bikin apa di sana bantuin ya. Menarik sih pemberdayaan. Karena mereka tuh lah, kalau di Jawa Barat, di Banten, saya kira lahan durian paling luas di Baduy. Baduy ya. Baduy kan banyak ya pohon duriannya. Banyak Pak, karena tidak boleh tebang Pak. Kenapa ada? Tapi kalau kita potong pucuk sambung boleh dong harusnya. Harus ditanyakan dulu. Karena itu masuk adat agak susah. Iya. Adat karena namanya adat harus boleh atau tidak. Harus hati-hati Kalau lah. menanam boleh. Atau kasih bibit baru aja. Ya, mendingan bibit baru ya. Kalau bibit baru kan kita ready. Tapi ini kan untuk kalau dari Akti kan kita mau mempercepat supaya durian itu mungkin dari bisa nyebar. tua, kalau di TW katanya hasilnya bisa langsung cepat 3 tahun dan hasilnya bisa bagus. Iya. Dari itu di mana lagi Pak? Barat dari kita udah sampai ke Jawa. Daerah-daerah NTT, NTB. Itu perlu. Belum pernah. NTB sudah diseleksi sama teman Yayasan Durian Indonesia. Ada beberapa varietas tapi saya belum pernah jadi. Ada yang bagus. Ya. NTB itu termasuk sama sejarahnya lama Pak. Ada pohon ratusan tahun. Di kerajaan jadi kalau nggak salah raja-raja di sana juga suka menyeleksi durian dan sampai sekarang masih ada Pak pohonnya 200 tahun. Besar ya. Besar sekali. Menarik itu. Jadi daerah mana lagi Pak di seluruh Nusantara? Udah habis semua nih. Masih ada yang maksudnya yang bagus sekali. Yang bagus sebenarnya banyak di kepulauan kayak Mentawai. Mentawai juga bagus. Satu lagi pulau apa yang orang lompat-lompat tuh Pak? Nias. Nias itu termasuk lokal terbaik untuk daging di Indonesia. Ekspor Nias. Tebal dia. Dia teksturnya tidak terwatery. Kering ya, agak kering. Jadi kadar airnya pas Pak. Karena ada peruntukan kadar air. Saya lupa berapa kadar airnya. Tapi yang paling bagus yang diterima di ekspor Nias. Itu Nias karena sebenarnya ekspor daging itu ada permintaan namanya dagingnya D24 Pak. D24 ekspor. D24 sama dengan Malaysia punya D24. Iya, tapi kan Malaysia pinter nih, stok dikit, mendingan ngambil di Indonesia, cari yang bagus, teksturnya sama. Sama ini, kasih D24 label. Begitu Pak. Asalnya dari Nias, jangan-jangan. Iya, dari situ. Diekspor ke Cina. Gitu. Labelnya D24. Ada yang lain lagi selain Nias, ada lagi. Dari situ, daerah situ punya. Saya kira seluruh Nusantara Indonesia itu ada durian yang bagus Pak. Bagaimana menyeleksinya aja dan kepekaan kita untuk mulai. Kita harus seleksi karena kita pengen setiap daerah itu ada durian lokal yang unggul ya. Kita coba untuk yang penting konsistensi gitu karena durian itu nggak cukup setahun tapi butuh 4 tahun 5 tahun dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah.
Kalau pemerintah kan programnya cuma 4 bulan. Kemudian tuh 5 tahun, 5 tahun udah ganti. Bisa 10 tahun loh durian. Betul, kalau Iya, ganti iya. kebijakan. Kalau dari biji mana bisa? Ya harus kita lah. Ya. Kita. Harus kita jadi harus Ya kuat. sebenarnya nih para pekebun semua kalau lihat YouTube ini mesti support Durian Traveler. Habis uang banyak keliling seluruh Nusantara. Tapi bibit-bibitnya di Durian Traveler kalau orang cari ada nggak? Ada Pak. Udah mulai koleksi ya. Sebagian ya. Sudah begitu. Ya, mudah-mudahan kalau kita tahu yang unggul begini, kita bisa tanam. Bisa juga Pak Pamar. Saya mau tanya Pak Pamar. Efek Xenia. Jadi kita punya kebun, produksi yang ini kita kawinkan putih sama benang sarinya, sehingga nanti bisa menghasilkan durian klon yang lebih bagus. Tapi itu memang butuh waktu 10 tahun ya. Oh iya. Nah, itu ada pengalaman nggak itu? Enggak, kita kalau pohon durian memang nggak banyak pemulihannya kita. Ya. Ini pohon-pohon yang unggul itu ditanam ya. Coba Pak Nodi kan udah Pak Nodi ini kan dari durian yang dari seluruh Nusantara kan ditanam, diambil pucuknya, cuma diambil pucuk dari dari biji dari durian biasa, ambil dari disambung pucuk doang. Belum ada yang di itu ya. Di hybridisasi. Ya. Jadi disilang. Ada Pak Greg, Bali sudah meninggal. Tapi Itu Xenia apa namanya Xenia ya? Dia menyilangkan antara durian super tembaga sama terakhir yang saya punya dinamain tembaga merah karena disilangkan dengan durian merah dari Sabah Tenong Beauty. Nanti kalau warna merah sekali disilangkan sama durian super tembaga. Ada sudah ada sih F1-nya cuma kan masih kecil ya, itu harus ditempel ke pohon besar untuk 3 tahun berbuah. Nanti kalau enak dari buahnya itu bijinya ditanam lagi. Tuh, Coba lagi. gitu. Kayak kita lihat kalau oci ya di tempat tertentu kan oci bijinya gede. Kalau berdekatan dengan musangking kadang-kadang ada efek dari benang sari putih. Nanti bijinya bisa kempes-kempes. Nah di samping itu juga mungkin kita bisa siasatin dengan pemberian unsur hara ya. Nah, mungkin P sama K tinggi lah gitu. Tapi timing pemberiannya yang harus tepat untuk mendapatkan ke sana. Ya ini kalau Pak Mar lihat ya, ini Mas Sigit ini pelopor sebenarnya ya. Banyak pengusaha ya yang suka. Kita juga menontonnya mulai dari Mas Sigit. Itu. Pak Mar juga tadi lihat. Iya. Terima kasih Mas Sigit. Tapi Mas Sigit ini mutar-mutar, orang biasa kan mutar kurang tidur. Tapi ini kan sekarang kok tambah sehat. Jangan tambah gemuk lagi. Tambah sehat, oke. Ini kan sekarang mau lihat nih. Coba lihat ini. Nah, ini tambah gemuk ini. Tapi banyak tester durian soalnya. Jadi makan durian rupanya ini bisa membuat orang happy ya. Ya, orang happy yang ini. Gimana Boy? Kita lihat tadi udah dengar cerita. Ya, Boy coba ngomong dengan cerita, harapannya kalau bisa bagaimana nih Akti supaya durian Nusantara ini kita bisa mendapatkan suatu lisensi ya. Jadi kita tanam, gampang dipelihara, berbuah genjat, dan hasilnya enak gitu. Jadi nilai jualnya juga enak. Sehingga petani di Indonesia kan bisa mendapatkan income yang lebih gitu ya. Karena durian-durian seperti yang diceritain Mas Sigit itu kan banyak ya. Dari Sabang sampai Merauke, masa kita nggak ada durian unggulan tambahan lagi. Sementara sekarang kan orang cuma tahu ya super tembaga itu masih aja. Yang lain belum ini ya. Belum muncul. Belum muncul ya. Nah, seperti Pak Johan ini salah satu orang yang memang mencintai produk dari Nusantara. Dia tanam super tembaga sama oci dalam jumlah yang banyak loh. Kalau yang pekebun yang lain udah mulai tanam oci, tanam musangking. Ya. Kalau kita lihat sekarang ada bawor kan. Bawor juga itu produk mungkin campuran ya dari Banyumas ya. Rono Banyumas ya. Apa itu sama dengan cani ya Pak? Introduksi. Mirip ya? Memang cani Pak. Oh itu memang cani. Berarti itu juga bukan durian lokal. Ya. Kita nggak punya lah lokal yang sebesar itu yang apa? Itu ya kalau itu menguntungkan kita tanam lah. Kita nggak usah itu ya biarin orang yang tanam bisa saling menguntungkan. Ya, Cuma cuaca kita ini kadang-kadang ini Pak, coba cerita dong Pak Mar. Punya pengalaman bagaimana? Tahun ini luar biasa. Pokoknya luar biasa harus nggak bisa dapat yang hasil yang bagus benar. Top performnya ya. Ya, top perform sih belum kita kalau bawor apa segala macam belum dapat lah. Tapi mungkin Pak Nodi bisa cerita sedikit bawor yang kita makan di kebun RB di Subang. Bagaimana coba? Itu bagaimana? Sebenarnya begini.
Jadi cerita ya. Kita makan kaget loh, saking atau apa? Gimana coba? Jadi gini ceritanya itu kan evaluasi dari 2 musim sebelumnya. Jadi saya bagi dengan yang terakhir Bapak Cicip itu sudah evaluasi ketiga. Jadi kesimpulan saya begini, untuk bawor ini memang kebutuhan nutrisinya bisa dibilang 2 kali lipat daripada jenis-jenis umum seperti musangking atau oci. Karena kebetulan dalam satu kawasan itu, dalam satu kebun itu, kita juga bertanam musangking, oci. Start pemupukan sama, timing, jenis pupuk sama, dosis sama. Tapi begitu kita evaluasi, oh kayaknya bawor masih kurang. Di musim pertama, musim kedua kita evaluasi naikkan, ternyata masih kurang. Begitu kita musim ketiga, jadi dia 2 kali lipat dari 2 musim sebelumnya. Baru ketemu rasa kemarin. Jadi kalau buat saya kesimpulannya, khusus bawor memang nutrisinya tidak bisa sama seperti memupuk oci, musangking. Dan untuk jenis nutrisinya sebenarnya sederhana, kalium Pak. Nah sumber dinaikin ya kalium ya? Ya, yang awalnya saya pakai dosis per 1 kilo, dalam musim ketiga itu dosisnya per 2 kilo, total pengaplikasian 2 bulan dengan durasi per 2 minggu, total dalam satu pohon yang jumlah buah butirannya itu kurang lebih antara 20 butir dengan berat hampir 4 kilo, ya kurang lebih hampir 8 kilo total. Jadi 2 bulan kalium. 2 bulanan. Ya. Itu. Kita lihat juga per 2 minggu, per 2 minggu. Iya, 2 minggu 2 kilo. Ya, jadi pupuk itu ya, pupuk makro, pupuk mikro juga pasti dipenuhi harusnya untuk merasa ya. Magnesium dengan asam amino sokombain itu untuk menjaga performa daun. Karena kan mungkin kan kita tahu fotosintesis itu penting untuk proses mematangkan gula diangkat ke atas itu kan karena peranan daun. Nah, itulah saya pastikan kepekatan warna daun itu harus terjaga, jangan sampai kendor. Karena kalau pohon sedang berbuah, otomatis kan dia butuh energi banyak. Lebih, ya. Jadi yang saya lakukan penyemprotan asam amino dicampur dengan magnesium itu per 1 minggu. Oh, jadi selama proses pematangan buah. Setelah pematangan buah itu pohon kan agak sedikit butuh makanan yang banyak, sehingga Pak Nodi tambah biostimulan berupa asam amino. Jadi asam amino itu kita harus kasih ya dari luar ya. Kasih. Ya. Sehingga mendapatkan hasil yang enak ya. Nah, yang kemarin Pak Rido sudah sama-sama. Ya, yang kita coba yang di kebun kita kemarin itu kita juga kasih Pak. Kita kasih asam amino sama chitosan. Terus pemupukannya timingnya juga harus tepat. Nah, terus stressing air akhir juga harus tepat. Ya, sehingga kita bisa dapat pohon yang buahnya bisa matang. Jadi dalam hal ini mungkin Pak Mar kan hormon ethylene. Ya, ethylene itu dapatnya dari asam amino. Asam amino yang didapat dari pohon kalau internal itu dari sulfur. Kita kasih sulfur ya. Satu tambahan sedikit. Ini catatan dari pengalaman kami di kebun. Penggunaan pupuk kalium dengan dosis yang cukup banyak, menurut kami, kalau bisa, karena kemarin itu curah hujan cukup tinggi, itu bisa sedikit membantu untuk penyerapan dari pupuk kalium. Kalau misalnya ada yang mau mempraktikkan cara kami, dengan situasi saat proses pematangan buah itu curah hujan kurang, atau mungkin fasenya musim kering, sebaiknya saat diberi aplikasi pupuk kalium, usahakan langsung disiram. Disiram lah? Ya, disiram sama mungkin dikasih asam fulvik supaya gampang naik atau gimana? Saya tidak aplikasi. Tidak punya pengalaman tapi cuman pastikan karena ya dari versi pengamatan kami, kalau kalium dengan kepekatan dengan jarak. Nah, mungkin Mas Maria itu bisa lebih menjelaskan ya, karena mungkin, pendekatan kami ini memang pendekatan mungkin dikombinasi dengan tabur sama spray kali ya, Pak Mar ya. Iya. Kalau jumlah besar harus tabur, Pak. Tabur kalau dalam jumlah banyak. Tapi kita lihat cara naik sendiri kan itu dia difusi bukan aliran massa. Iya. Ya, difusi ya. Saya setuju ya dengan kita bantu disiram. Jadi tidak dalam arti granul yang biar terlarut dengan sendirinya, itu yang kita hindarin. Jadi begitu selesai kita tabur dengan jumlah banyak, karena kan per 2 kilo, Pak. Itu langsung kita siram. Pastikan dia dalam 1 minggu lah itu sudah terserap, karena durasi pemakaian kita itu per 2 minggu. Jadi waktu kita pakai 2 minggu dia sudah. Tapi tergantung pupuk potasium yang kita berikan juga ya. Mungkin dalam hal ini mungkin pakai subur kali atau pakai ZK. Saya sih kalau saya subur kali di 2 minggu pertama, ZK di 2 minggu kedua. Jadi total 8 kilo itu terdiri dari kombinasi subur kali dan ZK.
ZK 4 kilo. Iya. Iya. Itu kita punya ini ya, kita punya praktek, artinya kalau dipraktikkan ya catatan kami usahakan saat pemberian pupuk kalium dengan jumlah besar itu Iya, dan fungsi kalium sendiri itu kan juga untuk neken nitrogen supaya nggak ini, Pak. Karena hujan nanti itu tinggi. Jadi kalau dengan adanya nitrogen kalium, berapapun nitrogen dimasukkan itu akan terkompensasi dengan kalium, gitu. Karena kan ini kan antagonisnya. Ya, itu alasan kita cari antagonisnya. Saya setuju kalau masalah kalium ini sampai segitu jumlahnya. Iya. Untuk pematangan buah tuh kalium memang urutan hara memang kalium nomor 1. Iya. Ya. Kemudian mungkin magnesium juga. Ya, magnesium. Terus ada itu juga jelaskan alasannya tadi masuk ya, artinya. Iya, kalau kalium sangat masuk akal karena ya apalagi kayak seperti kondisi sekarang dengan masih ada curah hujan ini ekstra gitu. Makanya kan ini juga salah satu menjawab kenapa orang pakai garam. Itu kan untuk menurunkan itu sebenarnya. Kan tapi kan side effect-nya kita nggak ini. Gitu. Jadi sebenarnya durian memang satu tanaman yang butuh untuk pematangan buah butuh kalium yang tertinggi di dunia. Iya. Jadi mungkin kalium, magnesium, fosfat, sulfur, baru kalsium. Tapi kalsium jangan kurang ya untuk awal-awal ya, karena second messenger dan nanti juga supaya untuk pembentukan sel kan. Iya. Nah, Pamar, kita tadi makan ini dengar ceritanya Mas Sigit keliling Nusantara. Kira-kira ada tambahan apa, Pamar, untuk pekebun kita? Apa mungkin untuk pekebun besar, kecil, bagaimana harus untuk mendukung supaya perdurian di Indonesia ini kalau bisa ya semua sama-sama kita bantu support supaya petani juga bisa dapat bibit yang bagus, bisa tanam dan untung gitu. Kalau sekarang orang tanam rugi kan nggak mau tanam. Iya. Memang apa namanya kita harus tadi kan kalau kita bicara portfolio mulai dari yang gampang lah. Kita bicara yang paling gampang dulu, yang pasti-pasti dulu. Tapi juga jangan lupakan durian Nusantara kan gitu. Nah, porsinya mungkin masih kecil, tapi tetap setiap pekebun harus menyelipkan. Ya, itu. Komitmen untuk menyelipkan ini. Nah, teman-teman Durian Traveler ini juga bisa ngasih rekomendasi yang saya bilang varietas yang all around. Yang kira-kira konsisten ditanam di banyak daerah ini cukup konsisten lah hasilnya. Tapi sekarang Durian Traveler udah 5 tahun ini tanam banyak durian Nusantara. Cuma hasilnya ada, bisa baru dia mereka mau kasih. Tapi bisa juga kasih rekomendasi kalau memang udah pasti kan. Ya. Kalau tunggu 5 tahun lagi nanti baru dapat tuh 5 tahun lama lagi. Iya. Itu memang dilemanya tanaman. Panjang ya. Iya, karena kualitas ya, kita bicara kualitas ini ya. Per 10 tahun loh. Kalau kita sambung pucuk per 5 tahun, 3 sampai 5 tahun. Makanya satu-satunya negara yang mau invest cuma Thailand gitu. Negara yang mau invest secara secara negaranya. Secara negara itu hanya Thailand. Terlibatannya negara itu. Karena yang lainnya cuma seleksi. Kalau Malaysia cuma ikut seleksi doang kan gitu. Rajanya senang petani. Tapi peternakan juga maju kok di Thailand. Iya. Oke, Boy. Kita udah coba tadi. Terima kasih Pak Johan kirimannya. Ya ini Pak Johan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, tapi kebunnya ada di Bangka ya, masih gitu ya? Ya, jadi tanam dalam jumlah banyak, skala banyak, durian lokal, durian Nusantara. Ya, jadi comasi yang kita coba hari ini. Mudah-mudahan nanti satu waktu kalau ada super tembaga yang bagus kita bisa coba lagi. Terima kasih Pak Johan. Kita akhirin aja pembicaraan kita ini. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Maju terus perdurian Indonesia. Mantap. Mantap. Ya.